Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farudin dari Malang. Pertanyaan saya, sebagai putra Ki Haji Basori Alwi, mungkin apa pesan beliau kepada Ami yang selalu Ami pegang teguh? Terima kasih. Pesannya abah saya itu banyak ya. Tapi yang saya terkesan dengan abah saya itu begini. Sebagian masyarakat itu mengatakan gitu. Kiai Lutfi sama abahnya itu setali 3 uang katanya. Apa maksudnya setali 3 uang? Itu komentar masyarakat yang saya tahu. Setali 3 uang itu sama aja gitu, kembar lah gitu. Itu kalau terkait dengan masalah pelestarian akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Abah saya melawan Syiah, saya juga melawan Syiah. Abah saya melawan liberalisme, saya juga melawan liberalisme. Abah saya melawan Wahabi, saya juga melawan Wahabi. Abah saya juga anti aliran sesat, saya juga anti aliran sesat. Jadi kalau abah saya tampil misalnya di Surabaya gitu ya, saya tampil di Malang, sama-sama ceramah, temanya sama gitu ya. Misalnya abah melarang, yang sering ini saya dengarkan dan bukan kawan-kawan alumni PIG juga sering mendengarkan. Apa itu mengharamkan seorang muslim mengucapkan selamat hari Natal. Gitu. Saya pun mempunyai tulisan dan saya ceramah di mana-mana, saya katakan saya tidak peduli siapapun yang berpendapat kalau ada orang atau tokoh Islam mengatakan boleh ucapan selamat Natal, pasti akan saya lawan. Siapapun orangnya. Nah, maka orang mengatakan apa? Ini Kiai Lutfi Basori sama abahnya, itu yang saya dengar ya, itu setali 3 uang, maksudnya sama saja bapak dan anak. Nah ini saya terkesan karena saya tidak pernah berseberangan sama abah saya di dalam dunia dakwah. Begitu, walaupun ini beda-beda secara keilmuan itu pasti. Abah saya lebih dominan pada dunia Al-Quran, ya, tajwidul Quran, qiraatul Quran gitu. Kalau saya suara saya itu nggak enak, ya. Jadi kalau saya qiraat takutnya kalian lari semuanya nanti. Saya ngambil sisi yang lain yaitu dakwah. Saya lebih dominan kepada tulisan, begitu. Contoh, abah saya dulu tidak pernah membuat meme, misalnya meme dakwah, saya membuat meme dakwah, kan gitu. Atau potongan-potongan video pendek, abah saya tidak pernah bikin seperti itu, saya membuat. Karena memang kehidupan dunianya yang berbeda. Tapi isinya ini sama. Itulah yang saya terkesan dengan abah saya dan saya lestarikan ajaran abah saya itu senantiasa mengatakan begini. Kalau haram katakan haram, kalau halal katakan halal. Orang sekarang kan tidak begitu. Ya enggak? Sebagian mengatakan enggak enak lah kita ketemu ini ya dulu saya haram. Tapi sekarang ya kayaknya sudah halal deh. Nah ini ada terjadi ya. Itu kalau abah saya tidak mungkin seperti itu. Karena itu saya juga berpegang teguh sama dengan prinsip yang abah saya ajarkan. Dulu haram, sekarang juga haram. Sampai kapanpun juga haram gitu. Kalau yang dulu halal, sekarang juga halal. Sampai kapanpun juga halal. Kapan hari beberapa waktu yang lalu saya membuat halaqah ilmiah bersama dengan kawan-kawan yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah gitu. Kemudian kita membuat satu reng-rengan ya. Ada sekian poin, 14 poin itu. Kita juga ngambil dari kitab-kitab salaf, bahkan kitab-kitab NU itu ya. Salah satu contoh hukum sesajen. Nah, itu dalam Muktamar NU dikatakan sedekah bumi, sedekah laut atau sesajen hukumnya haram. Maka tatkala ada orang iseng, saya katakan iseng, saya nggak tahu juga yang menendang sesajen di mana? Pronojiwo atau di Semeru itu kan kemudian heboh itu ya. Saya pribadi tidak mengikuti bagaimana dia dari kelompok mana gitu. Yang jelas ya nggak layak. Nggak layaknya apa gitu. Masa nendang sesajen di shooting gitu loh. Kan yang nggak bagusnya. Kalau nendang sesajen aja ketemu di jalanan jangankan sesajen. Batu besar itu kalau mau ditendang terserah dia. Asalkan tidak di shooting. Kakinya sakit pun ya terserah. Yang jadi masalah kan di shooting kan gitu. Jadi tapi masalahnya sebagian orang NU kemudian membela sesajen sampai membuat perayaan atau apa itu 1000 sesajen. Ini kan gus-gus atau ustadz-ustadz atau kiai sesajen jadinya.
Saya tetap menampilkan apa yang dihasilkan oleh Muktamar NU bahwa sesajen atau sedekah bumi, sedekah laut hukumnya haram begitu. Apapun yang terjadi saya katakan haram. Kenapa? Karena punya landasan dari hasil Muktamar NU. Nah, ini landasan seperti demikian ini yang perlu dipegang. Loh, abah saya seperti itu juga. Ya, maka apa yang diajarkan abah saya kepada murid-murid walaupun bukan kepada saya, kemudian sepakat begitu. Karena mohon maaf ya, saya belajar kepada abah saya itu tidak lama. Itu masa-masa SMP, kemudian saya lebih banyak belajar kepada guru saya Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki di Mekah. Jadi warna saya itu lebih banyak warnanya Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Yaitu kitab-kitabnya salaf. Semua kitab-kitab salaf. Di sana baca hadis, ya baca tafsir gitu ya. Dan kitab tasawuf. Dibaca semuanya kitab-kitab itu. Sehingga terbentuklah karakter seperti saya ini. Tapi luar biasa. Ternyata abah saya pun karakternya tidak jauh berbeda. Rupanya rujukannya sama. Rujukan yang dipelajari oleh abah saya dengan rujukan yang saya dapatkan dari Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki itu tidak berbeda. Saya yakin Ustadz Faris pun karena guru beliau adalah orang Hadramut, rujukannya itu sebenarnya sama dengan saya. Ya, nah, cuman kita ingin bahwa kita di mana-mana katakanlah kalau itu salah ya salah. Kalau itu benar-benar begitu. Sehingga kita ini menjadi jiwa yang layakhofuna laumatalaim. Tidak takut terhadap cacian siapapun yang akan mencaci. Begitu. Karena menurut Imam Nawawi sendiri dikatakan al-ikhlas. Yang namanya ikhlas, mau berdakwah ikhlas, mengaji ikhlas, beribadah ikhlas. Apa saja yang ikhlas itu adalah al-istiwa bainal madhi wad dhammi. Yaitu orang yang sama. Tidak berubah antara dia dipuji maupun dicaci. Jadi adik-adik para santri ini kalau suatu saat melihat medsos, ketik nama saya Lutfi Basori. Cari orang yang memuji itu banyak, yang mencaci juga tidak kalah banyaknya. Terus gimana Pak, saya terpengaruh? Enggak, itu biasa-biasa saja. Ya gitu aja. Dipuji ya biasa, dicaci ya biasa. Harus belajar begitu. Apa? Kepingin belajar ikhlas. Sudahlah, yang penting saya nulis, saya menyampaikan kebaikan, menyampaikan yang ini, sudah. Urusan mereka menerima, terserah alhamdulillah, manfaat. Enggak menerima juga, ya apa, enggak pengaruh. Bagi saya juga enggak pengaruh, ya enggak ngaruh lah, gitu kata orang sekarang. Ya, pokoknya kita menyampaikan kebenaran. Begitulah, ini barangkali tips sedikit yang bisa saya sampaikan sesuai dengan pertanyaan tadi.